Saudari dan saudara yang terkasih, apakah Bunda Maria berdosa? Itulah pertanyaan yang di media sosial akhir-akhir ini menjadi cukup menarik sebagai suatu diskursus, bahkan suatu polemik. Terutama kalau kita melihat misalnya setelah ada pernyataan atau khotbah dari Pendeta Ezra Soru dan Pendeta Gilbert Lumoindong yang menjawab pertanyaan itu dengan mengutip teks kitab suci dan memberikan suatu jawaban yang sama menurut saya Kalau Pendeta Ezra mengutip Lukas pasal 1 ayat 46, melihat kata-kata Maria dalam nyanyian pujian Maria itu jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku. Maria menyebut Allah sebagai juru selamatnya. Maria diselamatkan dari apa? Diselamatkan dari dosa. Begitu argumentasinya. Sedangkan Pendeta Gilbert mengutip teks Roma pasal 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah hilang kemuliaan Allah. Jadi dengan kata-kata itu, semua orang, semua manusia, juga Maria dalam hal ini telah berdosa. Kalau Maria tidak berdosa, katanya kalau begitu Alkitab salah. Saya di sini tidak akan mempersoalkan cara menyusun argumentasi dengan mengutip teks seperti itu untuk suatu tema yang seharusnya lebih luas, lebih mendalam. Yang saya mau katakan di sini ialah sesuatu yang mungkin dari perspektif orang Katolik menjadi penting terutama dengan tema dogma mariologis salah satu yang muncul dalam diskursus ini, apakah Maria berdosa. Pertama-tama tentu saja sebagai suatu pengetahuan, orang Katolik sendiri pun perlu belajar bahwa memang dalam gereja Katolik itu diajarkan ajaran dogmatis. Ada 4 ajaran dogmatis tentang Maria, dogma-dogma mariologis Maria Theotokos, Maria Perawan, Maria Immaculata, Maria dikandung tanpa noda dosa, dan Maria Assumpta, Maria diangkat ke surga dengan seluruh jiwa raganya. Bagaimana kita menempatkan Maria dalam seluruh pandangan kita, refleksi iman kita. Nah, ini poin pertama yang saya mau katakan. Bahwa orang Katolik menghormati Maria, berdevosi kepada Maria, tidak pernah sebagai pribadi, sebagai individu yang terlepas dari seluruh karya keselamatan Allah. Devosi kepada Maria menjadi bermakna justru karena Maria ikut serta dalam seluruh karya keselamatan Allah. Justru karena rahmat Allah, maka penghormatan dan devosi kepada Maria itu menjadi bermakna. Tidak pernah dia ditempatkan sebagai figur yang terpisah dari seluruh sejarah keselamatan yang dikerjakan Allah. Nah, poin yang kedua yang saya mau katakan ialah bahwa dengan keyakinan tadi, Maria dalam seluruh kerangka karya keselamatan itu, maka dari segi dogmatis, kita tahu bahwa di dalam kekristenan itu juga diterima dogma Trinitas, dogma Kristologi, dan dogma Mariologis yang diterima dalam gereja Katolik di sini Tetapi kalau kita melihat dalam seluruh rangkaian sejarah, khususnya 7 konsili ekumenis yang pertama, kita menemukan di sana bahwa pada konsili di Efesus itu diajarkan tentang Bunda Maria sebagai Bunda Allah, Theotokos. Dan itu berkaitan erat dengan 2 dogma yang lain, dogma Trinitas dan dogma Kristologi. Dan tentu patut dicatat juga di sini bahwa semua ajaran dogmatis, Kristologi dan Trinitas tadi seperti Mariologis, tidak semua tercantum dan tercatat di dalam kitab suci. Jadi kalau kita mengatakan dogma Trinitas misalnya, 3 pribadi ilahi, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, 1 kodrat. Kata-kata seperti pribadi, kodrat, kita tidak temukan di dalam kitab suci, tetapi di dalam refleksi teologis. Dan itu berarti di dalam tradisi yang terus-menerus dihidupi, dihayati, ditafsirkan oleh umat beriman. Demikian juga tentu dogma kristologis. Kalau gereja mengajarkan
dalam konsili ekumenis pertama ya, Nikea, kemudian dalam konsili Kalsedon ditekankan lagi bahwa Yesus itu satu pribadi dengan dua kodrat. Dia sungguh Allah, sungguh manusia. Bahasa-bahasa seperti itu tidak kita temukan di dalam kitab suci, tetapi direfleksikan secara teologis ya, dari masa ke masa dipertahankan oleh gereja. Nah, itu saya kira prinsip dasar yang patut kita pegang secara khusus dari segi pandangan gereja Katolik di sini, bahwa ketiga dogma itu tidak bisa dilihat secara terpisah satu dari yang lain, tetapi harus dilihat secara utuh. Khususnya misalnya kalau kita berbicara tentang 7 konsili ekumenis yang pertama, kita melihat bahwa itu adalah suatu rangkaian. Jadi dari segi ini, saya tidak bisa memisahkan dogma Mariologis dari dogma Kristologis. Karena saya hanya bisa mengerti tentang peristiwa inkarnasi, firman menjadi daging, kalau juga di sana saya menerima dogma Mariologis, yaitu bahwa Maria yang mengandung Putra Allah dengan daya Roh Kudus melahirkan dia di dunia, dan karena itu di sana diyakini bahwa Allah sendiri sungguh-sungguh mewahyukan diri, terlibat dalam sejarah hidup manusia. Nah, jadi yang saya mau katakan di sini ialah satu kesatuan dari seluruh ajaran dogmatis, Trinitas, Kristologis, dan Mariologis dari segi sudut pandang gereja Katolik tentu saja di sini. Nah, kemudian poin saya yang ketiga ialah seperti kita sudah tahu pada umumnya bahwa gereja Protestan berbicara dari segi sola scriptura, tidak menerima apa yang disebut sebagai tradisi. Sebaliknya, gereja Katolik selain kitab suci juga meyakini adanya tradisi. Tradisi tentu sesuatu yang lebih luas. Tidak semua tertulis di dalam Alkitab. Tradisi menunjukkan cita rasa iman umat, menunjukkan naluri umat yang diyakini, dirayakan dalam liturgi gereja, terus-menerus hidup dalam iman umat, dalam penghayatan. Ya. Maka tidak semuanya ditemukan di dalam kitab suci. Dalam hal ini, dogma mengandung dimensi tradisi yang sangat kuat. Tadi yang saya katakan ya, bahwa gereja Katolik meyakini tentang Maria itu Bunda Allah, Theotokos, Maria itu perawan, Maria dikandung tanpa noda dosa, Maria diangkat dengan seluruh jiwa raganya ke dalam surga. Semuanya selalu dengan tradisi di sana. Tidak semua terkatakan secara eksplisit di dalam kitab suci. Prinsip sola gratia dalam hal ini dari sudut pandang Katolik tidak berlaku ya. Nah, lalu poin yang keempat yang fokus pada pertanyaan kita di sini, apakah Maria berdosa? Tentu saja ini bukan suatu pertanyaan yang baru muncul sekarang ya. Orang Katolik kita semua perlu mengetahui bahwa dalam perkembangan diskursus teologis, pertanyaan itu sudah muncul di abad pertengahan misalnya, juga sudah ada pandangan bahwa Maria seperti manusia pada umumnya, dia berdosa. Tetapi gereja berusaha untuk secara teologis menjelaskan apa yang menjadi pandangannya, membela apa yang menjadi keyakinannya dalam hal ini, yang diwariskan dari tradisi ya, gereja. Saya mau mengutip seorang tokoh yang membantu kita dalam refleksi kita ini, Johannes Duns Scotus, seorang teolog abad pertengahan, seorang Fransiskan yang membela ajaran ini sampai pada bagaimana dogma ini diproklamirkan pada tahun 1854. Nah, argumen yang sangat terkenal dari Johannes Duns Scotus itu biasa secara singkat disebut ya, preservative redemption. Ya, jadi seorang Johannes Duns Scotus melihat bahwa penyelamatan itu, penebusan itu lebih luhur nilainya kalau terwujudkan melalui suatu perlindungan. Lebih luhurlah keselamatan yang diwujudkan melalui perlindungan daripada
membiarkan orang atau manusia berdosa dan kemudian dia dipulihkan dari dosa-dosanya. Dalam hal ini direfleksikan tentang suatu daya rahmat Allah yang bekerja pada suatu tingkatan yang sungguh-sungguh mendekati kesempurnaan ilahi sendiri. Dalam hal inilah Maria dalam pandangan teologis Yohanes Duns Scotus merupakan figur yang istimewa. Dia merupakan figur manusia yang dipilih oleh Allah, dilindungi oleh Allah, diberi rahmat secara khusus, secara istimewa, sehingga ia mau, ia mampu, ia dapat melaksanakan apa yang dikehendaki oleh Allah. Jadi dia sungguh-sungguh dinaungi oleh Allah secara khusus. Mengapa Allah memilih dia? Ya, pertanyaan itu tentu saja kembali kepada kebebasan Allah sendiri, rahmat Allah sendiri. Dia memberikan suatu rahmat yang istimewa. Dalam arti itu, dalam tradisi gereja Katolik dan dari segi pandangan dogmatis, dikatakan dalam ajaran dogmatis Maria Immaculata. Maria dikandung tanpa noda dosa. Ia dilindungi oleh Allah, juga dilindungi dari kemungkinan untuk berdosa. Dari pihak Maria, karena ia mau menunjukkan imannya, kerelaannya, kemauannya, keterbukaannya menanggapi rahmat Allah, maka dia sungguh ikut berpartisipasi secara penuh dalam karya keselamatan Allah tanpa dihalangi kebebasannya untuk menanggapi rahmat Allah. Dalam arti itu, dalam tradisi gereja Katolik diyakini bahwa Maria dilindungi dari dosa asal, Immaculata Conceptio. Maria tidak terpisah dari seluruh rangkaian karya keselamatan Allah, tetapi dia sungguh-sungguh menjadi bagian dari iman, dia menjadi model, dia menjadi ibu yang menunjukkan daya karya rahmat Allah yang membantu manusia dari awal kehidupannya sampai ia kembali dalam kesatuan dengan Allah Sang Pencipta. Sebagaimana Maria sudah menunjukkan kesetiaan dan ketaatan iman itu, demikian juga semua pengikut Yesus Kristus akan mengikuti apa yang sudah ditunjukkan oleh Ibu Maria sebagai model, sebagai contoh. Semoga paparan ini memberikan inspirasi bagi orang-orang Katolik untuk mampu berdialog dalam perjumpaan dengan rekan-rekan kita dari gereja yang lain. Tuhan memberkati kita.